Perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian tidaklah mudah. Mereka perlu mempelajari banyak pelajaran baru, karena sekarang Tuhanlah pemimpin dan pemelihara mereka. Gaya hidup Mesir tidak berlaku lagi. Disiplin, pengendalian diri, pengorbanan, tidak mementingkan diri sendiri, percaya kepada Tuhan, dan terutama ketaatan. Inilah pelajaran-pelajaran pentingnya. Dan kita juga perlu mempelajarinya, bukan? Melalui pelajaran Sekolah Sabat ke-7, kuartal 3 tahun 2025 dengan judul Roti dan Air Kehidupan. Shalom, selamat datang dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Senang sekali rasanya bisa sama-sama belajar firman Tuhan setiap pekannya, dan komunitas diskusi Sekolah Sabat yang mengerti bahasa Indonesia saja sudah cukup besar. Apalagi kalau kita bayangkan umat-umat Tuhan di seluruh dunia yang mempelajari firman Tuhan, khususnya Sekolah Sabat. Oleh karena itu, saya tidak akan pernah bosan mengapresiasi hubungan kita dengan membaca salam yang sudah masuk di komen video pekan lalu. Karena saya percaya ini lebih dari sekedar komen belaka, tetapi juga ada harapan, ada doa, dan juga ekspresi kasih saudara kepada Allah yang firman-Nya kekal dan juga ajaib. Timo Maniagasi mengatakan, terima kasih buat diskusi pelajaran Sekolah Sabat, sangat menolong dan membantu. Nifo Nababan, terima kasih atas penjelasan Sekolah Sabat yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan. Membuat saya lebih mengerti akan rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan umatnya. Puji Tuhan. Dari Nino Saksono, terima kasih Ivy atas kunjungannya ke Visdak, New Jersey. Semoga pertemuan lainnya boleh menyusul. Amin, itu juga yang kami doakan, dan semoga juga jemaat-jemaat lain bisa saya kunjungi ataupun tim diskusi Sekolah Sabat kunjungi untuk lebih langsung berinteraksi dan juga memuji nama Tuhan, karena ternyata orangnya ada secara nyata. Berikutnya, Fredika Gerung, yang nanti juga akan kita doakan karena meminta doa agar anaknya yang sudah interview kemarin hari Jumat untuk kerja, agar Tuhan jawab dan tidak bekerja pada hari Sabat. Dari Nozomi Seiko, pelajaran Sekolah Sabat yang luar biasa bagi pribadi dan keluarga maupun jemaat, menjadikan kita bertumbuh dalam Yesus Kristus. Inilah kerinduan kami juga, supaya bukan hanya bertumbuh secara pribadi, tapi ada dampak yang nyata di dalam keluarga maupun keluarga besar di jemaat masing-masing. Dari Vivin Rau, Jemaat Pimpin Manado, mengatakan pelajaran yang sangat menguatkan. Betul sekali, karena ini adalah firman Tuhan yang kekal. Dari Helsi Matiun dan juga Menda, Jemaat Aurora Pimpin Manado, saya baru mengerti bahwa pelajaran ini sangat menguatkan dalam kehidupan di akhir zaman. Puji Tuhan, karena kita berusaha supaya relevan dan juga aplikasinya nyata di dalam kehidupan kita. Dan juga beberapa nama seperti Servi Ratu, Mius Joshin, Arnold, dan juga Shirley Haba. Kami rindu untuk hadir di perangkat saudara, jadi mari kita like video ini, subscribe ke channel YouTube Gereja Advent Indonesia Barat, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan link video ini kepada kenalan Anda. Kami juga rindu untuk memiliki dampak pribadi yang nyata dalam kehidupan Anda, apakah itu melalui doa dan juga pembelajaran firman Tuhan secara pribadi. Hubungi kami melalui nomor WhatsApp berikut ini, atau bagikan nomor ini juga kepada kenalan Anda. Telah hadir di studio Uni Indonesia Kawasan Barat dua narasumber kita, yaitu Pendeta Robert Gultom, Gembala Jemaat Tamrin City, Jakarta, dan juga Pendeta Denny Komaling, Gembala Jemaat Kalibata City, Taman Harapan, Jakarta. Shalom Bapak Pendeta, selamat datang. Shalom. Ini kali yang kedua, semoga lebih rileks dan juga lebih semangat kita untuk melayani para pemirsa melalui pelajaran ke-7 dengan judul Roti dan Air Kehidupan. Kalau boleh saya lihat pelajaran ke-7 ini, Tuhan sedang mengajar umat-umatnya bahwa sekarang
saya akan menjadi rajamu, bukan lagi di Mesir. Jadi ada beberapa pelajaran yang perlu dipelajari oleh bangsa Israel dengan cara-cara yang unik. Jadi saya mau tanya dulu kepada para narasumber sekalian, kira-kira untuk personalita, temperamen, pendeta pribadi, apa cara unik yang Tuhan harus ataupun sering lakukan untuk mengajarkan sesuatu, hey Robert gitu ya, atau hey Denny, ingat sesuatu, biasanya dengan cara yang ini gitu. Saya boleh mulai dari pendeta Robert. Oke. Waktu kami melayani ya, di Tangerang, saat itu dalam perjalanan mau pulang, lalu motor saya mogok di jalan. Ya. Itu lokasinya masih di Jakarta ya. Itu masih jauh sekali ya. Lalu saya coba hidupkan motor saya, nggak bisa. Lalu saya berdoa ya dalam hati ya, di pinggir jalan ya. Tuhan, saya tidak mau dorong motor ini. Saya tidak mau dorong motor ini, ya saya sudah marah ya, tapi di tengah-tengah kemarahan saya tetap berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya nggak mau dorong motor ini, karena ini jauh sekali gitu. Mau cari bengkel di mana, di tengah jalan. Tapi entah mengapa ada seorang ya minggir mendekati motor saya, dia bilang, Pak, kenapa? Motor saya mogok, saya dorong. Orang itu bilang, saya dorong. Evi tahu mau didorong sampai di mana? Sampai di depan rumah. Bersedia ya. Yes. Jadi pelajarannya apa itu pendeta? Ya, saya tidak boleh merengek-rengek ya, minta motor saya didorong ya. Tuhan dorong kok. Sampai di depan rumah. Itu pelajaran ya. Menarik sekali. Saya lanjut ke pendeta ini, kira-kira apakah mirip atau berbeda? Silakan. Iya. Baik Ivy, ada satu pengalaman yang cukup menarik dan mengajarkan kepada keluarga kami sebagai gembala ya. Kami masih belum lama melayani. Kami ditempatkan di satu jemaat yang kecil. Kemudian memulai dari pelayanan kami ini di sana, kami sudah memiliki, artinya saya dan Ibu Pendeta, Tuhan sudah kurniakan 2 orang anak. Lalu dengan gaji yang mau dibilang kecil, yang penting cukup. Pada pertengahan bulan, satu ketika, itu anak-anak mereka sudah berteriak, nih minum susu, mau makan. Lalu apa yang terjadi, Ibu Pendeta, dia datang kepada saya, tidak ada lagi beras, kalaupun ada tinggal sedikit, 1 cangkir saja. Ini pertengahan bulan. Lalu anak-anak minta susu. Apa yang harus dibuat? Lalu seperti diabaikan saja, tetapi anak 2 ini terus berbicara melalui tangisan mereka, sehingga pada akhirnya kami apa yang harus dibuat? Di waktu yang sama ada anggota gereja datang ke rumah meminta pertolongan. Lalu Ibu Pendeta kasih itu yang tersedia tinggal sedikit itu diberikan, dibagikan. Karena mereka juga mau makan. Nah, apa yang saya mau sampaikan adalah kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dan suatu pantang bagi kami untuk telepon anggota atau keluarga. Jadi betul-betul ini harus berharap kepada Tuhan. Nah, apa yang kami lakukan? Karena anak-anak ini membuat juga kami agak stres. Karena pikir, harus tersedia makanan buat mereka. Sehingga pada akhirnya saya katakan kepada Ibu Pendeta, Mami, di dalam ada uang, tapi itu perpuluhan dan terpadu. Nah, kita kan pendeta, kalau Mami mau gunakan aja itu, nanti diganti. Nah, lalu dia pergi ke kamar kan, saya menyusul ke kamar. Waktu saya sampai di kamar, saya bilang, nih sebelum kita lakukan ini, mari kita berdoa. Ya, kita mau berbuat salah ini, berbuat dosa. Nah, akhirnya kami bertelut berdua di situ, di depan lemari, kami bertelut. Lalu setelah saya amin, jawaban yang kami lakukan adalah jangan. Tidak usah Mi. Karena apapun yang terjadi kepada anak-anak ini, Tuhan tahu untuk menolong mereka. Ivy tahu apa yang terjadi? Jadi tiba-tiba ada telepon berbunyi. Adik kami, dia katakan begini sama Ibu Pendeta, Kak, kirim dulu
nomor rekening. Kami mau kirim uang. Afi tahu kami tidak pernah beritahu kesusahan mereka kepada mereka. Tapi yang saya mau sampaikan kepada pemirsa semua, bahwa inilah cara Tuhan menolong dan tepat pada waktunya. Dan iman kami bertumbuh. Tadinya mau berbuat salah dan pada akhirnya diabaikan. Jadi cara kerja Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Dan tadi sambil pendeta berbicara, pendeta Robert juga senyum-senyum. Sepertinya bisa berkenaan gitu ya. Itu juga cerita saya juga mungkin. Tuhan bekerja dengan cara-cara yang berlawanan dengan kehendak kita, tapi tepat waktu, jawabannya selalu ada. Dan itu juga alasan mengapa di awal saya suka bertanya pengalaman pribadi, karena akan membantu kita untuk memahami pelajaran ataupun firman Tuhan yang akan kita pelajari. Dan puji Tuhan pendeta, dari pelajaran yang lalu saya bisa melihat 2 komen pemirsa yang mengamini terutama cerita dari pendeta Denny Komaling mengenai pertolongan Tuhan, dan juga pendeta Robert juga ada ceritanya ya, tepat pada waktunya. Saya mau bacakan 2 pendapat ini dari Sarah Malinggato yang mengatakan, ketika mendengar kesaksian dari pendeta Komaling, saya juga punya pengalaman di saat Tuhan menolong saya pada waktu yang tepat. Usaha saya jatuh saat itu dan sangat membutuhkan pertolongan lewat dana, tetapi tidak ada yang tersentuh hatinya untuk mau menolong saya. Akhirnya saya berdoa kepada Tuhan, saya diizinkan untuk pergi ke daerah lain, malah di situ banyak orang yang mau membantunya. Jadi harus keluar dulu dari daerahnya. Tuhan sangat baik dan sungguh amat baik. Itu dari Sarah Malinggato. Satu lagi dari Hetman Situmorang mengatakan, puji syukur pelajaran sekolah Sabat sangat berguna untuk membangun kerohanian dan keimanan kita. Dan cerita pendeta itu sama yang kami alami sewaktu membangun gereja yang sungguh sangat banyak rintangan dari warga, lurah, camat. Tapi puji Tuhan sekarang sudah aman dan kami boleh beribadah dengan tenang. Jadi puji Tuhan ya, untuk kesaksian-kesaksian ini akan membantu kita untuk mempersiapkan hati mempelajari firman Tuhan. Oleh karena itu saya akan bacakan ayat intinya sebelum nanti pendeta Denny Komaling akan bantu kita dalam doa. Pelajaran ke-7, roti dan air kehidupan. Kita akan baca Keluaran 16 ayat 28 sampai 30. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Silakan pendeta Denny. Mari kita berdoa. Kami datang lagi kepadamu ya Tuhan, bersyukur, berterima kasih untuk setiap kemurahan dan kebaikan-Mu. Kami puji nama-Mu ya Tuhan pada siang hari ini, di mana kami bersama-sama dengan Ivy dan juga pendeta Robert, dan semua yang berada di ruangan ini. Kami mau belajar akan firman Tuhan, bersama-sama dengan semua pemirsa yang menonton akan acara ini. Tuhan, karuniakan kepada kami hikmat, akal budi sorga. Roh Kudus menuntun hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami bicarakan, diskusikan bersama-sama, akan menjadi berkat bagi rohani kami, untuk kami tetap setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih sekali. Mari kita tanggapi 2 pertanyaan yang telah masuk. Kita akan lihat pertanyaan ini dan juga jawab dengan singkat, padat, dan jelas. Saya mau arahkan pertanyaan pertama kepada pendeta Robert Gultom. Kalau kita ingat, pekan lalu kita membahas mengenai anak sulung yang mati. Dari Bapak Manalu Washington menanyakan, seberapa pentingkah anak sulung sehingga menjadi subjek dari tulah yang ke-10 ini? Bagi orang Israel, kenapa harus anak sulung yang diselamatkan? Bagi bangsa Mesir, kenapa harus mereka yang mati? Silakan. Baik, terima kasih. Ya. Pertanyaan ini ada jawabannya di pelajaran minggu yang lalu ya. Saya akan coba baca ulang ya. Dikatakan demikian, anak-anak sulung bangsa Israel adalah buah pertama dari berkat-berkat Tuhan yang telah Dia anugerahkan kepada mereka. Mereka juga merupakan tanda pengudusan total mereka kepadanya dan pemahaman mereka bahwa semua yang mereka miliki hanya berasal darinya. Jadi kalau dibilang kenapa anak sulung ya, apakah anak sulung itu
begitu istimewa ya bagi Tuhan. Ya. Dikatakan anak sulung itu adalah tanda bahwa Tuhan itu memberikan pertolongan, Tuhan itu memberikan jawaban kepada orang Israel. Kebetulan saya orang Batak, ya. Jadi kalau di orang Batak itu anak pertama, ya. Apalagi kalau laki-laki, ya. Jadi itu adalah tanda bahwa Tuhan itu pemilik anak, memberi kehidupan, ya. Tuhan itu memberikan berkat, ya. Tuhan itu ya segala-galanya, ya. Lalu yang kedua, kenapa harus anak sulung Mesir? Jadi kalau dibilang, apakah tidak ada anak sulung Israel yang jatuh, artinya jadi korban gitu ya? Ya bisa saja. Kalau orang tuanya ya nggak percaya gitu, taruh darah di atas jendela pintu, saya nggak percaya, ya kena juga. Gitu. Kalau dibilang, apakah ada anak sulung Mesir yang selamat? Ya kalau orang tuanya percaya, ada juga. Jadi anak sulung adalah simbol, tapi yang penting dari cerita itu adalah iman dan kepercayaan mereka kepada apa yang Tuhan instruksikan, gitu ya, supaya selamat. Terima kasih sekali untuk Bapak Manalu Washington dan juga Pendeta Robert yang sudah menanggapi. Berikutnya dari Paulus Lena, Pendeta Denny menanyakan, bagaimana dengan bangsa Israel yang sekarang, begitu ya, negara Israel yang belum percaya dan bertobat kepada Tuhan Yesus dan belum dibaptis. Lalu setelah mereka mati, kemanakah jiwa mereka? Katanya seperti itu. Mungkin terlepas dari negara mana, untuk orang-orang yang sudah mengetahui kebenaran bahwa ada juru selamat, ada kasih karunia, tapi pada akhirnya tidak mau percaya, bagaimanakah nasib mereka? Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih, Evi. Jadi Allah kita itu adalah Allah yang baik ya, penuh kasih. Jadi Dia memberikan keselamatan itu kepada semua orang, kepada siapa saja, kepada bangsa manapun, termasuk bangsa Israel, termasuk kepada orang-orang yang belum membaca, merenungkan akan firman Tuhan. Jadi, kalau kita baca dalam Alkitab, Roma pasal 2 ayat 14, bahwa mereka akan dihakimi berdasarkan pengetahuan mereka. Nah, pertanyaannya adalah, kalau mereka belum pernah mendengarkan firman Tuhan atau Alkitab, bagaimana dengan kehidupan mereka? Ya tentunya Allah katakan bahwa mereka akan dihakimi berdasarkan pengetahuan bahkan adat istiadat ataupun semua yang mereka tahu tentang bahwa salah atau benar. Jadi Tuhan akan menghakimi mereka berdasarkan pengetahuan mereka. Dan ingat sekali lagi bahwa Allah itu adalah Allah pengasih. Jadi siapa saja yang datang kepadanya akan diselamatkan. Tetapi orang yang sudah tahu akan kebenaran, lalu dia tidak datang kepada Yesus, maka tentunya mereka akan mengalami kebinasaan kekal. Jadi pilihan ada di tangan orang itu. Baik, terima kasih sekali dan saya serahkan kepada para pemirsa jika ada pertanyaan yang lebih lanjut maupun dari pelajaran ini atau pelajaran lalu atau ingin menanggapi pertanyaan tadi, silakan dicantumkan di kolom komen. Kita akan masuk ke dalam pelajaran kita, akhirnya yang ketujuh ini ya, mengenai roti dan air kehidupan. Bangsa Mesir maksud saya sudah berhasil menyeberang Laut Teberau dan akhirnya sekarang mereka menuju perjalanan ke tanah perjanjian, tapi di tengah perjalanan ada banyak pelajaran yang perlu mereka pelajari. Pertama, mereka belajar dari waktu ketemu air yang pahit, begitu ya. Pelajaran sekolah sahabat kita menarik dikatakan, kehidupan di gurun itu sudah sangat sulit, tapi bangsa Israel menyulitkan dirinya sendiri. Ini pelajarannya apa bagi kita, Pendeta Robert? Silakan. Jadi kalau kita pelajari ya, rupanya Tuhan nggak peduli ya sama lingkungan tempat kita tinggal ya. Mau bagus, makmur atau mau gitu ya. Apapun itu, mau airnya pahit, mau apa, Tuhan nggak peduli gitu. Selama kamu percaya sama aku, kamu menyerahkan hidupmu kepadaku, kamu kan baik-baik aja. Hanya masalahnya kita manusianya ketika kita lihat situasi lingkungan kita kok begini, maka barulah kita goyang. Tuhan mana nih? Tuhan nggak sayang sama saya. Tuhan nggak lihat saya dari surga. Lalu timbullah pemikiran-pemikiran yang aneh-aneh. Akhirnya ya kita yang susah. Oke, itu dia singkat padat jelas, tapi pelajarannya sangat-sangat kena ke dalam ya. Di sini saya mau meng-highlight
Umat Tuhan harus belajar 2 pelajaran penting. Yang pertama, kesabaran dalam menantikan waktu Tuhan. Ini kesaksian pendeta 2 tadi sudah menyatakannya. Dan yang kedua, bahwa Tuhan melakukan banyak hal dalam kerjasama dengan manusia. Dan tentunya kerjasama itu tidak akan terjadi jika yang satu sungut-sungut terus. Begitu ya. Ada lagi yang mau ditambahkan pendeta sebelum kita move on? Itu aja. Itu aja. Baik, saya akan arahkan ke pertanyaan hari Minggu bawah. Dikatakan, pencobaan dan pergumulan apakah yang telah Anda hadapi? Penghiburan apakah yang boleh Anda dapatkan dengan mengetahui bahwa Allah akan tetap bekerja bagi Anda jika Anda bekerja sama dengannya? Terima kasih sekali. Kita lanjut dari air yang pahit. Tuhan mempertemukan mereka dengan burung puyuh, mana, dan juga air dari batu. Ini pelajaran hari Senin dan Selasa. Kalau boleh saya gabungkan, Pendeta Denny. Pertanyaannya adalah, yang Tuhan berikan kepada mereka adalah ujian-ujian mendasar. Kebanyakan mengenai makanan gitu ya, tempat tinggal, minuman, kenyamanan. Jadi artinya apa pentingnya kita harus lulus dulu untuk hal-hal yang mendasar ini sebelum kita bisa level up istilahnya ya dalam keimanan kita. Apa pelajarannya, Pendeta? Ya, baik Ek. Jadi apa yang kita temukan dari pelajaran kita ini melalui bangsa Israel, pada waktu mereka sekarang sudah berada di padang gurun ya, jadi mau menuju ke dari padang gurun Sin ini mau menuju ke dekat dengan Gunung Sinai. Nah, Tuhan katakan bahwa melalui Alkitab firman Allah menyebutkan bahwa sebetulnya mereka punya persediaan dalam perjalanan. Iya. Dan kalau kita baca dalam tulisan nubuat, para nabi dan bapa menyebutkan bahwa sebenarnya mereka belum menderita karena kelaparan. Jadi kebutuhan mereka saat itu masih dipenuhi. Tetapi mereka takut akan hari depan. Jadi masalahnya di mereka ini adalah sudah berpikir jauh ke depan dan mereka lupa siapa yang memimpin mereka. Nah, kalau mereka mau mengingat akan pimpinan Tuhan di masa yang lalu, maka sebetulnya mereka tidak perlu takut untuk di masa yang akan datang. Sehingga apa yang mereka alami, mereka sangat khawatir. Kami di Mesir banyak makanan walaupun dijajah. Sekarang mereka bertanya kepada Musa, sekarang kami mau makan apa? Lalu mereka bersungut-sungut. Mereka lupa bahwa Allah itu Allah yang luar biasa yang sudah pimpin mereka. Jadi mereka banyak sekali kelupaan di dalam mujizat yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Bahwa Allah itu adalah Allah penolong mereka. Dan kalau saya mau baca lagi ya, Para Nabi dan Bapa, jilid 1 halaman 304 dia katakan, Tuhan membiarkan kesulitan-kesulitan mengelilingi mereka. Jadi sebenarnya bukan Tuhan membuat bagus jalan bagi mereka kalau seperti mereka apa yang mereka lakukan. Dan persediaan makanan mereka itu dibiarkan berkurang agar hati mereka berpaling kepada Dia yang sampai kepada saat itu telah menjadi pembebas mereka. Jadi Tuhan izinkan itu ujian-ujian itu berlaku kepada mereka. Supaya mereka boleh melihat ke atas. Melihat kepada pimpinan Tuhan. Jangan suka lupa. Atau pura-pura lupa. Jadi ini yang Tuhan mau kepada umat Allah. Sehingga pada waktu mereka mengadakan perjalanan menuju ke tanah Kanaan ini, mereka harus ingat bahwa Tuhan berjalan dengan mereka. Pertama, Pak, pimpinan Tuhan melalui yang terlihat ya, tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Nah, itulah sebabnya Tuhan mau supaya orang-orang Israel tinggalkan persungutan. Nah, bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara? Nah, kadang-kala kalau diaplikasikan kepada saya, kepada kita semua, kepada mungkin pemirsa yang ada, pada waktu kita menghadapi kesulitan, kita juga seperti bangsa Israel. Nah, seperti perajaan yang lalu saya sampaikan ya, kita cari jalan keluar sendiri. Merasa diri bijak, merasa diri bisa melakukannya. Padahal
Sebetulnya satu-satunya yang perlu kita andalkan hanya siapa? Hanya Tuhan. Ada satu lagi. Ini disebutkan dalam Bible Commentary ya. Dia katakan begini. Tetapi Allah sedang membuktikan umatnya untuk mengembangkan apa yang ada di hati mereka. Dia mengizinkan mereka melewati pencobaan yang berat. Ketika mereka gagal, Dia membawa mereka ke titik yang sama lagi. Mencobanya sedikit lebih dekat dan lebih keras. Nah, lihat ya, pada saat kita dalam kehidupan kita ini, kita cari jalan keluar sedikit. Keliling. Akhirnya Tuhan bawa lagi di rencana awal. Nah, apa itu rencana awal? Berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Dan ingat, masih ingatkah saudara pemirsa sekalian, kalau saudara umpamanya memulai usaha, mendahulunya dengan apa? Dengan doa. Supaya setiap rencana ini Tuhan akan apa? Tuhan akan tolong. Tetapi manakala Tuhan menyediakan membantuan untuk rencana kita, kadangkala dalam setiap kesulitan yang terjadi kita lupa. Nah, ini yang harus menjadi pemikiran kita, supaya bagaimana iman kita boleh bertumbuh kendati pun kondisi tidak memungkinkan. Jadi apa yang harus kita buat? Nah, satu-satunya cara adalah datang kepada Tuhan. Itu akan menolong. Oke, mengingatkan saya akan satu kutipan Pendeta Robert. Nanti setelah break saya mau tanya pendapat Pendeta Robert. Orang terlalu menyukai hadiah sampai melupakan sang pemberi hadiah. Apakah itu yang bisa menjadi pelajaran kita dari bangsa Israel? Kita akan kembali setelah yang satu ini. Janganlah lewatkan aku, ya penebusku. Dengarkanlah seruanku, janganlah lalu. Biarkan aku menghadap hampir tahta-Mu. Di sanalah aku harap dapat berkat-Mu. Yesus, Yesus, dengar seruku. Waktu menjemput umat-Mu, ingatlah aku. Hanya dalam iman teguh ku cari Engkau. Pilu dan duka hatiku, sembuhkan aku. Engkau Yesus penghiburku, yang lebih indah dari segala sesuatu di dalam dunia. Yesus, Yesus, dengar seruku. Waktu menjemput
Terlalu melihat jauh ke depan tidak bagus karena akhirnya jadi ada kekhawatiran. Melihat ke belakang tidak bagus juga karena kita akhirnya tidak mau maju begitu ya. Tadi pelajaran dari bangsa Israel, kita diajak untuk melihat ke atas. Karena di ataslah adalah sosok pemberi dari hal-hal yang kita nikmati sekarang. Tapi kadang ketika hal yang dinikmati itu diambil atau berkurang, akhirnya kita komplain begitu ya. Menurut pendeta, statement tadi, orang suka hadiahnya tapi orang lupa pemberi hadiahnya. Oke, jadi ini yang harus diluruskan ya. Ini perlu diluruskan. Jadi nggak ada hadiah kalau nggak ada yang ngasih. Betul. Jadi sebenarnya mana yang lebih penting? Hadiah atau yang memberikan hadiah gitu. Nah, orang Israel itu kayaknya mereka lebih suka itu hadiah ya. Ketika mereka berhadapan dengan si pemberi hadiah itu, mereka bilang, saya nggak suka, saya nggak cocok nih sama yang kasih hadiah ya. Dan kadang ya gara-gara kita nggak suka sama yang kasih hadiah, akhirnya hadiahnya juga kita gak nikmati. Jadi ujung-ujungnya hubungan kita dengan seseorang itulah yang ada akhirnya gift exchange itu ya, membuatnya spesial. Nah, belajar dari lokasi-lokasi dan juga peristiwa-peristiwa dalam perjalanan mereka, itulah yang akhirnya menumbuhkan kerohanian dan juga karakternya orang Israel. Tapi ada juga satu sosok yang bisa membantu kita bertumbuh secara rohani. Dalam kasus Musa, dia bertemu dengan seorang yang bernama Yitro yang akhirnya menjadi mentor ataupun konselor begitu ya. Apa peran konselor pendeta dalam kehidupan kita kalau kita lihat begitu ya? Tapi hati-hati juga mencari konselor. Dari pelajaran Yitro, ada karakter-karakter baik yang kita harus cari dari seseorang yang bisa membantu kita bertumbuh dalam iman. Boleh pendeta? Oke. Jadi kalau saya jadi Musa ya, mungkin saya terpancing untuk jadi sombong ya. Saya Musa. Saya dipimpin Tuhan loh untuk memimpin bangsa Israel. Tapi di tengah-tengah situasi Musa yang saya bilang di atas angin ya, dia seorang pemimpin yang luar biasa. Tapi Musa perlu masukan juga. Ya. Dan Tuhan pasti ya kirim Yitro untuk menyempurnakan kepemimpinan Musa ya. Kalau saya jadi Yitro, ya saya disuruh Tuhan, Pendeta Robert, tolong kasih tahu saudara ini supaya dia lebih bagus lagi ya. Kenapa tidak ya? Tapi mungkin banyak orang berpikir, apa urusan saya sama dia? Gitu. Dia juga nggak pernah baik sama saya, atau mungkin ya dan hal-hal berikut. Tapi kalau dari pelajaran ini, Tuhan pakai siapa saja untuk menolong kita. Itu akan membantu kita menjawab pertanyaan hari Rabu di bagian bawah. Musa bisa saja mengabaikan Yitro karena umurnya yang tua gitu, tua tahu apalah gitu ya. Tapi dari pelajaran kesediaan yang mendengarkan, bahkan bukan dari orang Ibrani gitu ya, itu pelajarannya apa? Dan juga kalau saya boleh bawa perhatian kita ke penerapan hidup nomor 4. Dari sosok Yitro, akhirnya Musa mempelajari keterbukaan dengan ide-ide yang ada di luar sana, dan juga sosok kepemimpinan yang dia pelajari dari Yitro. Silakan dilanjutkan dalam diskusi atau perenungan pribadi. Dari Yitro juga, kita melihat bahwa Musa ketika dia istilahnya stres ya pendeta ya, menangani bangsa yang bersungut-sungut ini, akhirnya ketika bertemu dengan Yitro, Musa memulainya dengan mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan di masa yang lalu. Saya bisa bayangkan ada dua orang yang bertemu, katanya Allah bikin begini ya. Iya betul, Allah bikin ini. Apa fungsinya kesaksian ketika kita menceritakan kebesaran Tuhan dalam perjalanan iman kita juga, walaupun kehidupan sedang tidak baik-baik saja begitu ya. Apa yang pendeta lihat dari interaksi Yitro dan juga Musa yang mengagungkan Tuhan? Ya, baik Ivy. Dalam hal ini, pada waktu Musa memberikan perhatian kepada bangsa Israel secara khusus pada waktu mereka menghadapi masalah dan harus ditentukan siapa yang benar, siapa yang salah, apa yang harus dibuat. Nah, di sana dibutuhkan suatu kepemimpinan yang sangat bijaksana. Sehingga Yitro adalah mertua Musa ini yang datang pada waktu itu memberikan masukan kepada Musa. Saya percaya Yitro ini sudah dituntun oleh Tuhan seperti yang dikatakan oleh Pendeta Robert tadi. Lalu di saat yang seperti inilah
Tuhan menggunakan orang lain untuk menolong Musa. Nah, ingat, Musa ini dekat dengan Tuhan, berbicara secara langsung kepada Tuhan. Tetapi pada saat ini Musa membutuhkan masukan yang sangat penting dari seorang yang bernama Jitro, yang boleh dikata dia bukan orang Israel. Nah, dan dia datang. Nah, apa yang kita mau lihat di sini? Ingat, pada waktu Yitro menyampaikan pembicaraan kepada Musa, dia katakan bahwa dimulai dengan Yitro mengagungkan Tuhan. Karena Musa menceritakan bagaimana besar pimpinan Tuhan kepada mereka dalam perjalanan. Dan Yitro itu mendengar dengan baik. Lalu Yitro menilai bahwa Allah itu Allah yang luar biasa. Dia mengagungkan Tuhan di sana. Dia menceritakan kepada Musa bahwa hal-hal yang luar biasa yang sudah dia dengarkan ini. Nah, ketika dia melihat cara kerja daripada Musa, nah Yitro dengan pertolongan kuasa Tuhan, dia berbicara kepada Musa. Engkau akan mendapatkan banyak kesulitan apabila engkau bekerja sendirian. Nah, itulah sebabnya dia katakan, coba lakukan ini. Ada orang yang memimpin 1.000 orang, 100 orang, 50 orang, 10 orang. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah carilah orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang dapat dipercaya. Jadi Yitro memberikan hal ini, itu sebetulnya seperti Petrus kepada Yesus. Dan Yesus katakan, bukan engkau yang mengatakan, tetapi Roh Kudus yang berbicara kepadamu. Hal yang sama itu terjadi kepada Yitro. Jadi Yitro berbicara, memberikan masukan kepada Musa oleh karena tuntunan Tuhan untuk menolong supaya Musa dapat menyelesaikan masalah. Sehingga Yitro katakan, kalau ada hal-hal yang kecil, biarlah mereka yang putuskan. Tapi ada hal yang berat, engkaulah yang akan memutuskannya. Nah, jadi pelajaran penting bagi kita adalah bahwa Tuhan bisa menggunakan siapa saja untuk menolong kita melihat kepada kebesaran Tuhan. Kita bisa melihat tuntunan Tuhan. Jadi Tuhan akan menuntun kita. Jadi Roh Kudus akan berbicara kepada kita. Sehingga kalau kita mempunyai waktu dan mengambil waktu untuk berbicarakan kemurahan Tuhan, Roh Kudus akan mengingatkan segala sesuatu yang perlu kita katakan kepada orang itu. Mungkin yang boleh saya sampaikan. Baik sekali pendeta, karena itu akan membantu kita untuk merenungkan pertanyaan nomor 1, 2, dan 3 di hari Jumat. Karena secara tidak langsung kita ditantang bahwa jadi ketika orang melihat kita, pembicaraan kita, apa yang kita beritakan kepada mereka mengenai Allah yang kita sembah. Bagaimana dengan komunitas gereja yang kita ada, begitu ya, ketika orang luar melihat, apakah kita bisa mengatakan bahwa oh, Allah saya itu seperti Allah perjanjian lama. Ini pertanyaan nomor 2, yang penuh kebencian, tidak kenal ampun, begitu ya. Berbeda dengan yang mereka lihat dalam diri Yesus. Ataupun belajar dari bangsa Amalek yang diberikan kesempatan yang sama seperti Yitro untuk mengenal Allah orang Israel, tapi pilihan hidup mereka berbeda, begitu ya. Yitro menerima keagungan Tuhan dan akhirnya bisa memberikan kebijaksanaannya kepada Musa, tetapi bangsa Amalek mengeraskan hatinya, akhirnya mereka binasa, begitu ya. Jadi inilah yang menjadi pelajaran dan juga perenungan dari bertemu orang yang bukan hanya sehati tapi sevisi, begitu ya, dan akhirnya pengaruhnya bisa kita lihat. Dan ini juga lah yang dipelajari oleh Paulus. Sekarang kita loncat ke beberapa ratus tahun setelahnya. Paulus banyak belajar dari bangsa Israel. Dia banyak menuliskan nasihat-nasihat kepada jemaat-jemaat pada saat itu melalui observasinya kepada dari kepemimpinan Musa, begitu, dan juga kehidupan bangsa Israel. Kira-kira Pendeta Robert bisa tidak menarik benang juga belajar dari Paulus? Adakah relevansinya kepada kita juga kalau kita belajar dari bangsa Israel, terutama dalam hal apa? Oke. Jadi benang merahnya apa relevansinya dengan kita yang hidup zaman sekarang ya, dalam mengambil keputusan ya, begitu pula dengan Musa ya, begitu pula juga dengan orang Israel ya. Setiap keputusan kita ambil, tanya Tuhan. Ya, apa yang harus saya lakukan ya? Saya harus tanya Tuhan ya. Saya harus minta pendapat Roh Kudus ya. Karena ya hanya Tuhan yang
maha benar ya, tidak pernah salah ya. Hanya terkadang kalau kita lihat lagi ya, kenapa Paulus lihat tuh orang Israel, lihat tuh pelajarannya. Oh, mereka merasa diri pintar, mereka merasa diri hebat, mereka bisa kok tanpa Musa ya. Sebenarnya Musa itu juga, ya Musa itu kan perpanjangan tangan Tuhan ya. Kalau mereka menolak Musa, berarti mereka itu dia. Itu pesannya Paulus gitu ya. Percuma saya berkoar-koar gitu. Kalau Musa ada di sini juga kamu nggak akan dengar gitu. Apalagi Yesus yang sudah disalibkan. Jadi itulah pesan dari Paulus mengarahkan pandangan dari orang Kristen mula-mula kembali kepada Yesus, bukan kepada tradisi begitu ya yang dihidupkan oleh bangsa Yahudi. Juga mengingatkan mereka, saya mengutip Roma 12 ayat 1 dan 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Nggak apa-apa kalau kita sekarang beda gitu daripada hidup kita seperti dunia, tapi itu cara yang lama gitu ya. Jadi kira-kira bagi pemirsa apa relevansinya bagi kita yang hidup sekarang kalau kita melihat cerita bangsa Israel dari kacamata Paulus juga. Baik, saya akan lanjut. Masih ada waktu sedikit, jadi saya mau yang praktis-praktis aja Bapak Pendeta sekalian supaya kita bisa menghidupkan apa yang kita pelajari tadi. Saya mengutip dari penerapan hidup nomor 1 dan 2. Di sini dikatakan, jadi kalau kita katakan tadi kan ada peristiwa mengenai air, mengenai roti, semuanya itu mengarah kepada Yesus sebagai sumber kehidupan kita. Bagaimana kita dapat hidup bersama Yesus? Hubungan yang begitu dekat sehingga kita bisa katakan bahwa dialah roti dan air kita setiap harinya. Itu bentuknya seperti apa Pendeta Denny? Boleh bantu memberikan pencerahan kepada kita? Ya, ingat bahwa Yesus sebetulnya mengajarkan bahwa dialah roti hidup. Dialah air hidup. Jadi siapa saja yang datang kepadanya, dia akan memiliki apa? Hidup. Nah, seperti contoh apa yang dia lakukan kepada perempuan Samaria. Jadi mereka tidak mengenal dia. Tetapi pada waktu Yesus mengatakan bahwa kalau engkau minum air yang akan kuberikan kepadamu, engkau tidak akan haus lagi dan engkau akan hidup. Jadi perempuan ini melihat kepada Yesus bahwa ternyata dia berhadapan dengan orang yang memberikan apa? Kehidupan. Dan kehidupan itu bukan hanya di atas dunia ini, tetapi kehidupan yang akan datang. Nah, jadi apa yang Yesus mau tekankan di sini kepada bangsa Israel dan kepada kita bahwa Musa itu bukanlah apa? Bukanlah Allah. Jadi Allah itu bukan Musa. Musa bukan Allah. Tapi yang mau dipelajari kepada kita saat ini adalah bahwa Allah itu adalah Allah yang luar biasa. Dan dia akan menyediakan segala kebutuhan kita, termasuk kehidupan di masa yang akan datang. Dan itulah yang kita mau sampaikan kepada lebih banyak orang. Bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Dia adalah roti hidup, dia adalah air hidup. Sehingga barang siapa yang datang kepadanya, dia akan memiliki hidup. Nah, mungkin ini yang boleh saya sampaikan. Menjadi perenungan kita ketika orang memiliki encounter atau pertemuan dengan kita, apa yang mereka bukan cuma rasakan ya, tapi alami dari perbincangan yang singkat, misalnya di busway, cuma 1 menit ngobrol, kira-kira apakah mereka akan pulang seperti wanita Samaria itu melihat Yesus gitu ya, atau cuma biasa aja kayak yang lain juga yang saya temui di bus ini, 20-30 orang lainnya. Itu yang menjadi perenungan bagi kita. Pertanyaan bagus berikutnya Pendeta Robert, kalau kita lihat penerapan hidup nomor 2, melihat bangsa Israel yang suka bersungut-sungut, tapi kita tahu ada sungutan yang harus kita dengar, ada juga sungutan yang tidak perlu kita dengar, begitu ya. Ini pertanyaannya adalah kapan, bagaimana kita harus memperhatikan mereka yang mengeluh tentang kesulitan hidup, tapi kapan juga kita tidak boleh mendengarkan persungutan yang tidak ada faedahnya, begitu. Silakan. Jadi kapan dan bagaimana. Jadi kalau mau curhat, kalau mau ada komplain, langsung ke kantor pusat. Kantor pusatnya di atas, ya. Jangan ke tetangga. Ya, kalau tetangga, ini apaan sih? Tiap Sabat ke gereja berdoa, tapi ngeluhnya ke tetangga. Ini Tuhannya mana gitu? Orang berdoa nggak sih? Jadi boleh gitu, mau ada komplain, keluhan apa, semuanya langsung ke atas aja gitu, ke Tuhan gitu. Nah, setelah itu ya udah tunggu aja jawaban Tuhan gimana.
Lalu apa peran kita berarti kalau kita mendengar keluhan orang kita rasa ini perlu dibantu nih gitu ya. Silakan Pendeta Robert dulu baru Pendeta Denny. Kalau kita perlu bantu ya kita bantu gitu. Tapi kalau bilang kayaknya masalahnya bukan dibantu apa enggak, itu masalah di sininya. Ya. Bukan di bantuan, kembali bukan di hadiahnya gitu ya. Ini harus ada yang diperbaiki dengan kerohaniannya. Silakan tambahannya Pendeta. Ya mungkin saya baca kutipan lah ya. Boleh, silakan. Para Nabi dan Bapa, halaman 305 bagian pertama dikatakan begini. Allah menghendaki agar umatnya pada zaman sekarang ini dengan rendah hati dan sikap yang mau diajar merenung-renungkan kembali akan segala ujian yang telah dilalui oleh Israel kuno itu, agar mereka memperoleh pelajaran untuk menyediakan diri bagi Kanaan as-Semawi. Nah, inilah yang harus kita persiapkan diri kita, keluarga kita dan orang lain, supaya pelajaran ini menjadi contoh, dan mana yang baik itulah yang kita lakukan, tapi yang tidak baik kita tinggalkan dan berfokus kepada siapa? Kristus, kepada Tuhan. Saya rasa para pemirsa lebih suka kalau pertanyaannya praktis, karena ini juga yang akan membuat diskusi lebih hidup ketika dibawa ke UKSS masing-masing. Tapi kita tidak berhenti di sini, kita akan simpulkan bersama dan juga cari aplikasinya setelah yang satu ini. Shalom. Dalam rangka mendukung Tahun Penginjilan 2025, Harvest 2025, saya mengajak para pelayan-pelayan yang berdedikasi untuk menolong pelayanan orang-orang muda, kakak-kakak pembina, para penggiat-penggiat pelayanan orang muda, adik-adik Pathfinder, adik-adik Adventurer, dan semua yang tergabung di dalam pelayanan pemuda Advent seluruh Uni Indonesia kawasan Barat, untuk kita juga boleh mendukung dan terlibat menyukseskan Tahun Penginjilan 2025. Apa yang kita bisa dapat laksanakan? Melalui berbagai aktivitas pelayanan orang muda, baik bagi junior youth maupun di senior youth, kita memiliki beberapa aktivitas kegiatan, bukan hanya untuk menjaga, memelihara orang-orang muda kita, tetapi juga menjadi sarana untuk boleh menjangkau orang-orang muda yang lain, bahkan masyarakat yang ada di sekitar kita, untuk kita beritakan dan kabarkan kasih Kristus melalui tindakan kebaikan, melalui kesaksian, melalui traktat-traktat, buku-buku yang kita bisa berikan bagi mereka. Mari sekali lagi saya mengundang semua sahabat orang muda, para penggiat-penggiat pelayanan orang muda, adik-adik Pathfinder, adik-adik Adventurer, kita terlibat sesuai dengan kapasitas kita masing-masing untuk menyukseskan Tahun Penginjilan Harvest 2025. Tuhan memberkati. Jadi kira-kira apa yang bisa menguatkan kita dalam perjalanan kerohanian kita belajar dari bangsa Israel yang sudah sengaja Allah pertemukan dengan beberapa peristiwa supaya mereka juga berubah begitu ya karakter dan juga pandangan hidupnya. Apa yang dapat membantu, apa yang tidak dapat membantu. Saya rasa bersungut-sungut tidak membantu ya Pendeta. Saya akan kembali ke Pendeta Robert untuk memulai. Oke, jadi apa yang harus kita lakukan ya fokus aja sama Tuhan ya. Lihat terus Tuhan, jangan lihat yang lain ya. Kalaupun ada sesuatu ya udah berdoa aja ya Tuhan tolong saya. Udah. Untuk dikaitkan dengan harvest Pendeta supaya jemaat juga disemangati. Menua ya. Jadi apa yang sudah kita lakukan ya kepada saudara-saudara kita, saya ajak dia pergi ke gereja, saya ajak dia ke KPA ya harapkan yang terbaik ya dari orang. Kalau masalah dia belum mau ya itu urusan Tuhan. Yang penting saya sudah lakukan. Itu diajak sungut-sungut gitu ya kita diajak, tapi kita pentingkan hubungan gitu ya. Saya rasa buat orang-orang yang belum siap, mereka lebih appreciate, menghargai, kok dia tetap mau ya telepon saya padahal saya udah tolak dia ke gereja berapa kali misalnya begitu. Itu akhirnya menunjukkan bahwa oh ini tulus, ikhlas dan orangnya bisa diandalkan begitu ya, bukan karena ada maunya misalnya seperti itu. Mungkin itu bisa menjadi semangat. Silakan Pendeta Denny kesimpulan dan juga ajakannya. Ya. Ini juga menjadi pelajaran apa yang dilakukan Musa, Jitro, kemudian Paulus, dan juga Yesus ya sebagai pola anutan kita. Maka satu-satunya yang perlu kita lakukan sekarang adalah dimulai dari diri kita untuk apa? Untuk berbenah, bertobat. Nah, kalau kita sudah mulai dari diri kita, maka
kita akan bagikan akan pertobatan ini kepada orang lain. Sehingga kita boleh panggil orang lain, mari datang karena kita memiliki Tuhan yang hidup. Yesus Kristus sudah mati bagi kita. Jadi kita harus bagikan kebenaran itu kepada mereka sehingga di tahun ini, Harvest 2025 ini ya, supaya orang lain boleh mengenal akan Yesus lebih banyak lagi. Dan mereka boleh datang dan mereka boleh menjadi saksi yang hidup kepada lebih banyak orang. Mungkin ini yang boleh kita sampaikan. Air yang pahit memang pahit gitu ya, nggak bisa dibuat manis. Gurun yang panas memang panas. Tapi perubahan itu akan datang dari mindset kita dan juga pengharapan kita kepada Tuhan tentunya gitu ya. Baik, untuk mengakhiri kebersamaan kita, saya undang Pendeta Robert untuk berdoa. Kita doakan semangat para pemirsa untuk terlibat. Juga ada satu permintaan khusus dari Fredika Gerung, ini berarti ibu ya, mendoakan anaknya yang sudah interview supaya Tuhan berikan pekerjaan yang mengizinkan dia untuk menyucikan hari Sabat. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan oleh karena Engkau telah memimpin akan diskusi sekolah sahabat kami, bagaimana kami belajar dari pengalaman orang-orang Israel. Mereka harus memandang hanya kepada Tuhan. Bagaimana kami juga harus fokus kepada Tuhan. Banyak tantangan, rintangan, permasalahan kehidupan yang kami alami. Biarlah itu tidak mengalihkan perhatian kami dari Engkau. Peganglah tangan kami, jangan lepaskan, dan Engkau akan menuntun kami tiba di kerajaan surga. Bapa, saat ini kami mau berdoa secara khusus bagi anak dari Ibu Fredrika Gerungan yang Tuhan telah tunjukkan sebuah pekerjaan. Biarlah melalui pekerjaan ini, dia boleh mengenal akan Tuhan, dia boleh mengasihi Tuhan lebih baik lagi, dan boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Berkati akan pekerjaan, berkati akan rencana-rencana hidupnya. Terima kasih ya Bapa, ampuni kami dari segala dosa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Robert Gultom dan juga Pendeta Denny Komaling untuk penguatan melalui firman Tuhan dan juga kesaksian-kesaksian pribadinya. Kami berdoa agar Tuhan memberkati pelayanan dan juga keluarga dari Bapak-Bapak Pendeta sekalian. Kami siap untuk membaca dan juga menanggapi buah pikiran Anda. Pertanyaan dan salam silakan sampaikan melalui kolom komen di bawah dari video yang Anda saksikan kali ini. Dan mari kita terhubung melalui media sosial dari Gereja Advent Indonesia Barat. Dan jadilah saluran berkat dengan membagikan video ini kepada kenalan-kenalan Anda. Diskusi Sekolah Sabat akan kembali hadir pekan depan untuk melihat apa yang Allah lakukan ketika manusia menjauh daripadanya. Sampai kita bertemu kembali, tetaplah dekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati.